Hari ini kita akan menyaksikan sebuah debat panas yang benar-benar menegangkan. Seorang wanita Kristen ngotot bersikeras menyebut bahwa Yesus adalah Tuhan dan bahwa Yesus dan Bapa itu satu. Namun Ustadz Yusuf PI dengan tenang tapi tajam membuka dalil, meluruskan keyakinan dan membongkar kontradiksi yang selama ini ditutup-tutupi. Ingat, orang-orang ini tidak percaya, padahal dalam Islam sangat jelas, Yesus hanyalah utusan Allah, bukan Tuhan. Dan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Lalu apa yang terjadi setelah Ustadz Yusuf mengungkap semua kebenaran? Apakah wanita ini tetap bertahan atau justru terdiam tak mampu membantah? Menyembah Memang Allah nggak ada nih ya, menyembah Nabi, nih. maksudnya apa sih? Nih ya. Yesus pun menyuruh menyembah Allah, bukan dirinya. Nggak ada Yesus menyuruh menyembah Bapa, tapi menyembah Allah. Ya. Nah, karena di situ kan, karena waktu itu kan Tuhan Yesus itu dia ke dunia itu 100% manusia, 100% dia Bapa. Oh, itu dalil Anda, dalil Kristen, bukan ajaran Yesus, Mbak. Yesus tidak ada mengatakan, "Hai manusia, hai Kristen, aku 100% Tuhan, 100% manusia, 200%." Itu kagak ada, itu ajaran Kristen. Ajaran Kristen beda dengan ajaran Yesus. Jadi gini aja, ya biar kita simple, ya biar Anda kagak ngotot dulu ya. Di mana Yesus mengatakan, ya jadilah Kristen atau aku tinggalkan Kristen untukmu. Kagak usah asumsi dulu, cariin dari kata Yesus dulu. Sebenarnya saya tadi mau bilang kalau yang tentang yang Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa gini ya, di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Yang gitu. Barang siapa yang percaya kepadaku, gini, dia tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia kan di situ menjelaskan bahwa kata Yesus, barang siapa yang percaya padaku, kan kata Yesus, betul nggak? Betul nggak? Barang siapa yang percaya kepadaku, kan kata Yesus. Percaya sebagai apa? Iya, karena dia itu kan, dia percaya sebagai apa? Kami hambanya. Percaya Yesus sebagai apa di situ? Bentar, Tritunggal bukan ajaran Yesus. Sebagai juru selamat. Salah. Coba Anda buka Yohanes 17 nomor 3. Percaya Yesus sebagai apa? Coba Anda buka dulu Yohanes 17 nomor 3. Mempercayai Yesus sebagai apa? Silakan. Ya, percaya Yohanes 17 nomor 3. Coba. Bacain dulu Yohanes 17 nomor 3. Percaya Yesus sebagai apa? Coba. Nah, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Kristus yang telah Kau utus. Karena iya, berarti mempercayai. Gini, Mbak, kata Yesus adalah satu. Gini, sebentar ya. Kata Yesus mempercayai dia sebagai bukan Tuhan, oke? Sebagai bukan Tuhan tetapi sebagai utusan Tuhan. Kalau Anda bawa ke Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Kan kata Yesus kayak gitu. Nah, coba Anda buka di Yohanes 17 tadi nomor 11-nya. Coba. Yohanes 17 nomor 11. Ayat 11. Ketika aku bersama mereka, aku melindungi mereka dalam namamu, engkau telah memberikannya kepadaku, aku menjaga dan tidak ada satupun dari mereka yang hilang, kecuali satu yang ditakdirkan untuk hilang, sehingga kitab suci dapat digenapi. Kan memang bukan, Yohanes 17 nomor 11. Mbak, sebentar. Yohanes 17 nomor 11. Anda salah baca itu. Yohanes 17. Iya. Yohanes 17 nomor 11. Ya ini kan bentar, lambat jaringannya. Saya kan buka minjam Alkitab tuh, lelet. Menyembah Bapa dalam roh kebenaran itu ada.
Yohanes 17 ya tadi ya. Yohanes 17 ayat 11. Yohanes 17 ayat 11, demikianlah firman Tuhan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama Supaya kita. kalau Anda mengakui Yesus dan Mereka Bapa menjadi adalah satu satu, kata Yesus, murid-muridnya juga satu dengan Bapa. Apakah Anda mau menyembah murid Yesus? Hah? Coba. Di Yohanes 17 nomor 11, murid-murid, Dan 12 aku murid tidak ada Yesus lagi di dalam juga dunia. satu dengan Bapa. Maukah Anda menyembah murid Yesus? Bukan menyembah murid Yesus, maksudnya kan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama. Kenapa tiba-tiba Iya, murid supaya ini kan murid-muridnya Yesus jadi mengatakan satu untuk dengan pelihara. Bapa, Mbak. Supaya murid-muridnya yang 12 itu juga Masih satu jadi dengan satu Bapa. sama seperti kita itu. Kalau Anda mengakui Yesus dan Bisanya Bapa menjadi adalah sama satu, seperti kita. ya lalu Anda sembah Yesus itu, maukah Anda mengakui murid-murid dengan Bapa juga satu, lalu Anda sembah murid-muridnya juga gitu? Bukan maksud menyembah muridnya, tapi Nah, kami berarti percaya gini, kepada Tuhan, maksudnya kalau menjadi kata satu sama Anda, satu makasih pribadi Bang yang Rezi sama, ya. bukan kami jadi menyembah murid. Gini, kalau Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu, mengakui Yesus satu dengan Bapa, Anda mau tidak mau juga harus mengakui murid-murid Yesus satu dengan Bapa. Karena Anda mengikuti Yesus. Kalau murid-muridnya satu dengan Bapa, artinya Anda juga harus menyembah murid-muridnya. Artinya ketika begini, ya, Yesus mengatakan kepada halayak ramai, ya, kepada Yahudi, aku dan Bapa adalah satu, bukan berarti dia adalah Tuhan yang patut disembah. Bukan. Murid-muridnya kan bukan Tuhan. Iya, makanya dari itu perbandingannya sesuai dengan murid-muridnya. Murid-muridnya yang satu dengan Bapa bukan Tuhan. Artinya Yesus satu dengan Bapa itu bukan Tuhan. Gimana sih? Sama seperti kita tuh maksudnya. Maksud Apalagi? dia Alasannya menjadi apa satu lagi? sama seperti kita itu, maksud dia di situ kan menjadi satu yang pribadi sama kita. Bukan bukan murid-muridnya menjadi Iya. seperti Yesus itu. Itu kan dia berdoa untuk murid-muridnya. Kalau Dan satu kata lagi, Mbak, kan tadi ya kata yang anak tadi kan Anda debat dengan yang sebelumnya bahwa mengatakan kalau misalnya tentang toleransi. nanti Maksud kita dia di bahas situ kesana kan kemari jadinya, kesana kemari. Satu dulu kita bahas baru yang lain gitu ya, biar kita nggak campur-campur Saya pembahasannya, mau oke? menjelaskan tentang yang tadi juga, yang tadi kan yang Iya, nanti tadi ada satu-satu debat dengan- kita bahas masalah yang dikatakan Yesus itu. Kalau Anda mengatakan Yesus dengan Bapa adalah satu, lalu Anda katakan Yesus itu Tuhan, intinya Anda maksud mengakui dia nggak itu, murid-muridnya yang satu dengan menjadi Bapa itu sama juga satu Tuhan Tuhan. gitu? Hah? Coba, Anda ngakuin nggak? Kata Yesus murid-muridnya juga satu dengan Bapa. Apakah Anda mengakui murid-muridnya adalah Tuhan? Murid-murid bukan satu, maksudnya menjadi sama. Bukan, Anda salah mengerti ayat Alkitabnya. Maksudnya menjadi satu itu maksudnya bukan seperti mereka seperti Tuhan itu, bukan, tapi menjadi satu sama seperti kita itu pribadinya bagaimana, tapi bukan satu seperti Tuhan itu, Nah, bukan. kayak gimana cara membedainnya? Bingung kan? Anda bilang dalam Yohanes 10 nomor 30, aku, Mbak, bentar. Anda bilang tadi aku dan Bapa adalah satu, artinya satu pribadi, satu hakikat Tuhan. Ketika saya tunjukkan murid-muridnya juga satu dengan Bapa, kayak gimana cara membedakannya? Berarti murid-muridnya satu hakikat dengan Tuhan, sama dengan Yesus kan? Kata Yesus satu sama seperti kita satu. Ya, satu sama seperti kita.
Murid-muridnya satu dengan Bapa sama seperti kita. Berarti murid-muridnya satu hakikat dengan Bapa gitu. Murid-muridnya Anda anggap Tuhan juga atau tidak? Bukan maksudnya seperti itu. Aduh, Mbak. Saudaraku sekalian, dari debat panas ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga. Meskipun sudah dijelaskan dengan dalil yang jelas, meskipun sudah diluruskan dengan penjelasan yang terang benderang, tetap saja ada orang-orang yang menolak kebenaran. Inilah yang Allah firmankan dalam Al-Quran, bahwa sebagian manusia menutup mata dan telinga mereka meskipun kebenaran sudah ada di hadapan mereka. Kita sebagai umat Islam harus mengambil hikmah. Hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanyalah menyampaikan, meluruskan, dan mengingatkan. Tapi hati siapa yang terbuka, siapa yang tetap keras kepala, itu semua berada di tangan Allah. Maka dari itu, jangan pernah ragu dengan keyakinan kita. Yesus atau Isa alaihissalam bukanlah Tuhan, melainkan utusan Allah yang mulia. Dan hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Inilah inti tauhid yang tidak boleh kita tinggalkan sampai akhir hayat. Semoga tayangan ini menjadi pengingat bagi kita semua, menambah keimanan kita, dan menjadikan kita semakin kokoh dalam berpegang kepada kebenaran Islam. Karena pada akhirnya, yang benar pasti akan menang, dan kebatilan pasti akan runtuh.